warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anwar, Prodi PPKN Angkatan 2021, STKIP PGRI Sumeneb. Di sini saya mempunyai tugas dari dosen pengampu Bapak Suluh Mardika Alam untuk menanyakan tentang seputar hukum. Jadi di samping saya sudah ada narasumber, beliau adalah Lora, aktivis PCNU di PC Ansor di Rijalul Ansor PC Sumeneb ya. Mungkin pertanyaannya seperti ini, Pak Kiai. Bagaimana terkait dengan pelaksanaan hukum yang terjadi di Indonesia? Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di butir yang 5 itu, Pak Kiai, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa tentang persoalan bagaimana penerapan hukum di Indonesia. Nah, kita memang sedang menghadapi suatu problem yang sejak dahulu menjadi diskursus untuk dikaji bersama oleh para akademisi, bahwa memang bagaimana konsepsi terkait hukum dan penerapannya di Indonesia. Maka dalam pandangan saya secara pribadi, saya berpendapat bahwa Indonesia masih belum sepenuhnya menerapkan konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kenapa? Oke lah, kita kalau berbicara terkait konstitusi secara tekstual, melihat pasal-pasal yang di undang-undang itu memang sepertinya sudah sesuai dengan keadilan gitu. Tapi problemnya adalah pada penerapannya. Terkadang hal yang tertulis di dalam konstitusi itu tidak sama dengan apa yang terjadi di realitas lapangan. Atau bahkan dalam beberapa kasus yang kita temui di Indonesia, ada beberapa pasal yang memang sengaja dibuat untuk menguntungkan suatu pihak tertentu dan merugikan pihak yang lain. Nah, banyak sekali contoh konsepnya. Salah satu kasus yang paling tampak bagi kita semua adalah bagaimana sebuah undang-undang besar dirancang yang namanya Omnibus Law itu, yaitu undang-undang tentang kepemilikan dan lain semacamnya, pertanahan, pertambangan dan lain semacamnya. Itu ketika kita kaji bersama, memang tidak semuanya negatif, tapi ada beberapa di situ yang memang diarahkan untuk menguntungkan para investor-investor luar atau investor-investor besar dan merugikan para petani yang memiliki lahan, sehingga banyak orang yang petani-petani yang kehilangan pekerjaannya. Sehingga hal ini bagi saya suatu bentuk problem dalam penerapan hukum Indonesia yang perlu kita perbaiki bersama. Maka kalau kita di dalam Islam mengenal, kita dikenalkan dengan konsep al-adlu, yaitu keadilan. Banyak sekali instrumen di dalam Al-Quran yang mengajak kita untuk berbuat adil. Misalnya innallaha yuhibbul muqsitin dan lain semacamnya. Wa in hakamtum bainakum fahkumu bil adl, misalnya. Nah, ketika kita menerapkan satu hukum, maka kita harus berbuat adil. Nah, adil itu apa? Maka setiap proses dan pelaksanaan hukum tentunya arahnya adalah bagaimana kita menyajikan keadilan bagi seluruh orang yang menjadi sasaran hukum tersebut. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Samsun Arifin dari kampus STKIP PGRI Sumeneb dapat mendapatkan tugas dari dosen pengampu, yakni tentang hukum. Sebelum lanjut ke tentang hukum, bisa Mas perkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidi Haji. Saya asli Gading, Kabupaten Sumeneb. Status alhamdulillah masih belajar.
Apa sih menurut kakak itu hukum? Mengenai hukum di sini saya berpandangan bahwasanya hukum tersebut lahir dari suatu kesalahan yang mana hal tersebut untuk memperbaiki sesuatu yang salah tersebut. Artinya hal yang hukum tersebut lahir dikarenakan adanya masalah yang mana hal itu untuk diperbaiki, yang mana hukum itu lahir dalam bentuk norma ataupun sanksi. Berarti hukum ini terbentuknya hukum karena ada masalah-masalah yang masalah tertentu, masalah tertentu. Untuk lebih lanjutnya, masalah seperti apa sih yang harus ada hukumnya? Nah, tergantung dari luasnya suatu masalah. Semisal ya, masalahnya itu pribadi, itu tidak terbentuk yang namanya hukum. Nah, sekiranya masalah tersebut bersifat universal ataupun bersifat lebih kepada kesosialan, itu lahir yang namanya hukum. Hal itu hukum yang dimaksud hukum dalam lingkup negara, sedangkan hukum dalam lingkup masyarakat setempat itu lain lagi. Masalah hukum maksudnya contohnya hukum untuk yang maksudnya gimana ya kak? Maksudnya hukum yang ada di Indonesia itu seperti apa sih? Semisal hukum yang ada di Indonesia, ya kalau saya bisa mengatakan hukum yang ada di Indonesia memang sudah bagus dan tertata dengan baik, tapi kadang ada sedikit penyelewengan dari pihak-pihak tertentu yang mana hal tersebut seakan-akan mengubah sistem hukum yang ada di Indonesia seperti itu. Kan hukum kalau nggak salah definisinya hukum itu banyak ya kak, maksudnya ada hukum sosial, ada hukum kemasyarakatan, ada contoh dari hukum sosialnya itu seperti apa dan kemasyarakatan menurut definisinya kak? Hukum sosial, hukum yang sosial, misalkan seperti apa sih hukum sosial? Hukum sosial maksudnya di bidang apa? Maksudnya akan ada hukum untuk kesosialan, maksudnya gimana ya kak? Hukum yang diperuntukkan untuk sosial. Semisal ini kan melihat dari segi hukum itu hukum tindak pidana. Itu kan sifatnya bagi sosial. Barang siapa yang melakukan hal kekerasan semisal itu dipidana sekian tahun ataupun sekian bulan seperti itu. Nah, itu kan khusus sosial, artinya tidak untuk orang-orang tertentu, misalkan untuk masyarakat ini, tapi untuk pejabat tidak, enggak kan? Nah, itu untuk sosial. Untuk yang masyarakat juga sosial itu kan. Iya, terima kasih Kak Haji udah menjawab tentang masalah hukum. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada perkataan yang benar. Terima kasih banyak. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat tugas dari dosen pengampu untuk mata kuliah pengantar ilmu hukum. Terus lanjut ke pertanyaan pertama, apa itu hukum, Mbak? Sebelumnya tahu hukum apa tidak? Tahu dikit. Tahu dikit. Kalau definisinya hukum itu apa? Hukum adalah suatu peraturan yang ada di suatu daerah dan sudah disetujui oleh publik. Hukum di suatu daerah. Seperti apa sih hukum yang di suatu daerah itu yang disetujui publik? Ada hukum sosial, ada hukum negara dan lain-lain. Itu kalau hukum sosial contohnya ketika ada walimah kita kan harus hadir. Nah seperti itu, kalau tidak hadir nanti diomongin oleh tetangga kita, itu juga termasuk hukum. Berarti hukum itu dapat dikatakan saling menghargai gitu. Terus ada contoh yang lain, Mbak? Tidak ada sih. Terima kasih. Ya.